Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, mahasiswa saya yang saya sayangi. Hari ini saya akan memberikan kuliah dengan topik manajemen data. Saya share screen ya. Oke. Materi manajemen data diambil dari buku textbook Metode Penelitian Keluarga bab 9 ya, IPB Press. Oke, saya mulai. Manajemen data adalah salah satu kunci yang paling utama ya dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dengan demikian, penelitian yang baik harus diawali dari manajemen data yang baik pula. Mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang betul-betul harus diikuti secara berurutan. Nah, ini adalah tahapannya. Pertama kali, penelitian itu harus disiapkan melalui pembuatan proposal yang baik sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian menyusun kuesioner terstruktur dengan variabel-variabel yang akan diuji, pembuatan codebook, try out kuesioner di lapangan, sebelum kuesioner tadi betul-betul ditanyakan kepada responden. Kemudian tahapan yang kedua adalah pelaksanaan penelitian yang harus betul-betul sesuai dengan rencana penelitian tadi. Maka diyakinkan bahwa kita harus merekod atau menulis melalui logbook ya, apa yang terjadi sehari-hari dalam pelaksanaan penelitian tadi. Kemudian pengambilan data baik itu primer maupun sekunder sesuai dengan yang tertulis di dalam proposal dan ada pengamatan atau observasi di lapangan. Tahapan ketiga adalah perlakuan data. Nah, di sini mulai dari entry, raw datanya, cleaning, dan juga yang keempat tahapannya analyze ya, analisis data baik itu data kuantitatif maupun kualitatif dan penulisan laporan. Jadi sebetulnya ini manajemen data secara umum ya, secara garis besar isinya seperti ini. Seperti halnya prinsip manajemen, maka di dalam manajemen data ini harus mempertimbangkan konsep SMART ya. Jadi S-nya itu spesifik, M-nya measurable, bukan miserable ya, measurable. A-nya adalah attainable, R-nya adalah rasional, dan T-nya adalah timeable. Nah, di dalam mempertimbangkan SMART ini tentu saja harus menguasai banyak teori, membaca artikel dengan sabar, kemudian membaca studi pustaka tadi mendesain menjadi kerangka pemikiran yang tepat, memahami prinsip-prinsip penyusunan instrumen, instrumennya juga harus sesuai dengan yang harus diukur gitu ya, metode sampling yang tepat, dan ini semua tahapannya harus dimonitoring dan dievaluasi pada saat pengumpulan data di lapangan. Nah, semua topik-topik ini sudah disajikan di dalam materi-materi kuliah sebelumnya. Nah, sekarang ini merekap gitu ya. Jadi manajemen datanya itu seperti apa sih? Mulai dari persiapan, pelaksanaan, perlakuan datanya, dan pelaporan. Oke, dari persiapan diulang lagi ya. Konsolidasi tim, apabila itu timnya terdiri atas mahasiswa dan dosen pembimbingnya, kalau untuk S1 ya, maupun S2 dan S3. Nah, ini konsolidasi tim ini sangat perlu. Komunikasi antar tim ya. Jadwal disepakati,
proposalnya harus disiapkan, kuesioner disiapkan, buku kode disiapkan, kuesioner tadi di try out, dicoba ya, diuji coba di lapangan, kemudian diperbaiki kuesioner tadi sehingga persiapan ini menjadi lengkap. Nah, persiapan ini, rencana ini harus dilaksanakan. Nah, dilaksanakannya itu melalui setiap hari dicatat apa yang terjadi. Pencatatan logbook, datanya dikumpulkan, baik itu data primer maupun sekunder, dan observasi lapangan. Setelah data terkumpul, maka data tadi diperlakukan. Jadi ada perlakuan data mulai dari entry-nya kemudian dicek sesuai dengan codingnya. Kalau kurang atau ada kesalahan direvisi, di cleaning, dibersihkan gitu ya. Diolah datanya, dianalisis dan diinterpretasi. Nah, inilah kemudian tahapan pelaporan, disajikan analisis, hasilnya seperti apa, mendukung teori yang mana, ya, dilaporkan. Nah, pelaporannya ini boleh kalau tahapan skripsi atau tesis atau disertasi atau tahapan laporan penelitian. Dan kalau bisa di presentasi ilmiah, sebagian dari tujuan penelitian tadi disajikan dalam bentuk artikel ilmiah. Cek selalu kinerja target harian, mingguan, bulanan. Jadi harus sesuai dengan target timely ya, sesuai dengan jadwal. Nah, outputnya bisa skripsi, tesis, disertasi, laporan, artikel ilmiah, atau buku ajar, modul, leaflet, dan sebagainya. Nah, makanya ini harus ada runutannya, tahapannya harus sesuai seperti ini. Jadi harus ingat bahwa kalau sesuatu itu dimulai dari yang kurang bagus ya, hasilnya ya kurang bagus. Kalau sesuatu itu dimulai dengan bagus, teratur ya insya Allah hasilnya juga bagus. Jadi remember, garbage in, then garbage out, gitu ya. Jadi jangan seperti ini. Harus bagus ya. Oke. Saya tidak akan detail dan berlama-lama di dalam menjelaskan item per itemnya, tetapi paling tidak pembuatan proposal ini harus sesuai dengan panduan ya. Masing-masing prodi mungkin mempunyai panduan yang khas gitu ya. Nah, tetapi ada juga kesamaan atau general apa ini ya, kesamaan secara umum bahwa pembuatan proposal itu pastilah dimulai dari ada pendahuluannya, studi pustaka, kerangka pemikiran, kalau ada hipotesis yang harus diuji secara kuantitatif, ya ada hipotesisnya seperti apa. Nah, baru kemudian didesain dan metodenya. Nah, kemudian pembuatan proposal ini ya memang harus direncanakan jenis datanya seperti apa. Jenis data kuantitatifnya itu harus seperti apa, yang kualitatif seperti apa. Dan ini semua dikembalikan lagi sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, kemudian rencana cara mengumpulkan datanya, apakah memang melalui wawancara dengan kuesioner terstruktur, atau wawancara tapi kuesionernya tidak terstruktur. Apakah juga ada in-depth interview, dan juga apakah ada observasi di lapangan. Ini semua harus tersajikan atau tertera, tercantum di dalam proposal. Kemudian setelah semuanya selesai, kemudian disiapkan kuesioner. Nah, ini harus dimantapkan pembuatan kuesioner ini, gitu ya. Nah, kemudian sekaligus juga pembuatan kodenya, codebook-nya gitu ya. Jadi variabel-variabel ini skalanya seperti ini, arti dari skala itu seperti apa, 1, 2, 3, kalau dia ordinal gitu ya. Nah, ini semua harus ada di codebook. Nah, kemudian codebook ini adalah meng-guide dan sebagai panduan kita nanti untuk interpretasi dari hasil-hasil penelitian. Nah, kemudian kuesioner di try out, diuji coba di lapangan. Nah, uji cobanya itu sebisa mungkin
Ya kalau memang lokasi penelitiannya dekat atau lokasi penelitiannya itu bisa terjangkau, ya diuji coba di lokasi penelitian tadi. Nah, kemudian hasil dari tryout questionnaire ini adalah apakah memang variabel-variabelnya itu sudah valid dan reliable, ataukah ada kalimat-kalimat pertanyaan yang perlu direvisi, maka perbaikilah kuesioner itu sehingga kemudian kuesionernya menjadi kuesioner yang final. Oke. Nah, pelaksanaan penelitian ini ada codebook gitu ya, maaf logbook, kemudian pengambilan datanya seperti apa, diisi kuesionernya, kemudian pengamatan di lapangan, kalau memang ada observasi yang harus dilakukan, apakah observasi itu bisa langsung atau observasi itu melalui misalnya ya mencari apa namanya laporan-laporan misalnya yang terkait dengan lapangan, ada konten analisis, in-depth interview, open question, kalau ada FGD ya. Nah, perlakuan atau penyusunan data primer ini ada entry raw data ya. Kemudian entry-nya ini harus disesuaikan dengan codebook. Nah, kalau memang tidak sesuai di cleaning, diedit gitu ya, sehingga datanya menjadi fix. Nah, kemudian analisis setelah data itu ada, analisisnya adalah membuat tabulasi. Kalau analisis data kuantitatif, nah tabulasinya itu disesuaikan dengan tujuan penelitian, tabulasi datanya ya. Nah, kemudian analisis data kualitatif kalau memang itu dilakukan, maka harus ada catatan harian, ada konten analisis, kemudian ada misalnya analisis terhadap in-depth interview dan sebagainya. Mungkin bisa menggunakan NVivo ya sebagai software untuk menganalisis data kualitatif. Oke. Nah, kemudian ini contoh-contohnya analisis data. Misalnya, kalau kita ingin merencanakan analisis, maka sebaiknya juga ditulis. Misalnya datanya apa, gitu, filenya namanya apa, variabelnya apa saja, di list variabelnya, list item pertanyaannya. Kemudian di run inter-item reliability-nya, di run juga misalnya content validity-nya, list komposit variabelnya, kemudian di run faktor analisis itu apa yang mau di run gitu ya, variabel yang mana, item pertanyaan yang mana gitu ya, berapa faktor. Nah, ini disesuaikan dengan teori gitu ya. Run korelasi antar variabel dan run regresi. Jadi ini harus ada semacam rencana analisis data sesuai dengan menjawab tujuan penelitian. Ini harus direncanakan, ditulis. Nah, kalau bisa tertulis dan dicek apakah sudah dilaksanakan atau belum, siapa tahu ada yang tertinggal. Jadi ini adalah membantu peneliti, membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ini adalah contohnya codebook ya. Ini identitas sampel, ada nama variabelnya, ada keterangan itu apa maksud dari variabel tadi ya. Kemudian ada tipenya, apakah dia numerik atau karakter, terus berapa width itu adalah berapa ya lebarnya gitu ya atau besarnya gitu. Jadi kalau numerik 3 itu berarti 3 digit dan sebagainya. Karakter 10 itu berarti ada 10 huruf gitu ya. Nah, ini harus betul-betul sudah disiapkan di dalam codebook. Nah, ini juga contoh yang lainnya karakteristik rumah tangga responden. Nah, ini semua harus disiapkan sebelum pelaksanaan penelitian. Oke, sehingga apa yang kita laksanakan adalah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan, itu harus betul-betul tertulis, sehingga nanti bisa dilaporkan di dalam proses penelitian itu ada perubahannya seperti ini karena apa. Oke, jadi ini materi manajemen data.
Mudah-mudahan bisa dimengerti dan diterima dengan baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.